Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Maulana dengan NIM 120303125. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang resume dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara semester 3. Baik, di pertemuan pertama dalam suasana yang berbeda di mana kita saling mencari ilmu tapi harus berjauhan, saling memberi informasi, tapi sering terhambat oleh sinyal, sulit memahami pembelajaran, tapi dituntut untuk memberi kesempurnaan. Baik, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup dan konsep. Konsep merupakan suatu kajian fokus kepada satu hal. Jika sedang membicarakan mengenai hukum tata negara, berarti hanya terfokuskan pada hukum tata negara itu sendiri. Pertama, dari hakikat ilmu. Berulang pada sejarah, di mana pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi di Yunani kuno merupakan suatu negara dan wilayah yang memang banyak mengorbitkan tokoh-tokoh atau pemikir kritis. Di masa Yunani juga sangat dikenal dengan metodologi atau sering disebut mitos. Tokoh filsuf yang lahir di masa Yunani ini diantaranya Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraclitus, Socrates, Plato, dan Aristoteles dan Plotinus. Di dalam ilmu negara kita mengenal tentang istilah constitutional law, droit constitutionnel dalam bahasa Prancis atau Staatsrecht dalam bahasa Belanda. Dalam pengertiannya, sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat-alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan serta kedudukan organ negara dan hak asasinya. 3. Pengertian menurut para ahli. Van Vollenhoven mengatur semua masyarakat hukum atasan, masyarakat hukum bawahan. Schouten menjelaskan bahwa mengatur organisasi daripada negara. Di ruang lingkupnya ada organisasi negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya, struktur pejabat negara, hubungan dengan ilmu lain-lainnya. Ilmu negara merupakan pengantar bagi hukum tata negara dan ilmu negara dan teori-teori ilmiah yang lain yang dipraktekkan dalam hukum tata negara. Di pertemuan ketiga tentang asas-asas hukum tata negara. Bentuk-bentuk negara hukum secara formal itu memiliki bagian cabang. Pertama, individualisme. Sebuah negara itu membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada masyarakatnya untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, negara atau bisa disebut penjaga malam, di mana hanya berfungsi sebagai penjaga malam. Jadi dia ada atau hadir ketika satu keadaan itu membutuhkan kehadiran sebuah negara tersebut. Pada posisi ini, negara tidak bersifat membebaskan dan tidak juga bersifat memonopoli. Yang ketiga, monopoli, kebalikan dari individualisme. Negara ini sangat dominan, sangat-sangat mengatur pada masyarakatnya sampai kepada hal yang lebih detail, dan malah dianggap monopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep pertemuan keempat, ada tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara itu ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara bagian. Negara kesatuan memiliki karakter yang berbeda dengan negara bagian. Pertama, ada vertical management. Negara kesatuan itu bisa secepatnya vertical management. Contohnya seperti Inggris dan Jepang. Seperti yang kita ketahui, Inggris merupakan satu negara yang manut sistem kerajaan atau Jepang kekaisaran. Namun dalam pelaksanaannya mereka sudah menganut sistem negara kesatuan yang bentuknya vertical management. Kedua, central representative Swedia, Spanyol, dan Denmark. Unification model Belanda. Mix model Prancis, ukuran model bentuk campuran yang diadopsi oleh Prancis. Karakter-karakter dari kesatuan: pertama, dia memiliki satu konstitusi yang berlaku. Kedua, pemerintahan di tingkat pusat itu bersifat tidak pusat sentralistik, tidak ada pemerintahan yang memegang kendali lebih dominan atau lebih besar terhadap wilayah atau pemerintahan di daerahnya. Ketiga, negara kewarganegaraan. Keempat,
kesatuan pemerintahan lokal. Kelima, dominan pusat, sangat dominan dibanding pemerintahan. Negara bagian federal state, perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang membentuk federasi. Keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Dan pertemuan kelima tentang autokrasi modern. Autokrasi modern sering disebut dengan sistem satu partai atau partai tunggal, di mana autokrasi modern dapat diartikan sebagai negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang oleh dan dilaksanakan oleh satu orang saja. Karakteristik dari autokrasi modern ini adalah sistem satu partai atau partai tunggal menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisasi yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Terus demokrasi modern. Demokrasi sering disebut juga sebagai demokrasi pemerintahan, di mana ini menganut tentang hukum independen yang dimana ada sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, dan undang-undang yang begitu dominan, dan masih banyak lagi. Perbedaan dari autokrasi modern dengan demokrasi modern. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu, dan Alex Tocqueville, di mana autokrasi modern itu sering menitikan tumpu pada orang yang ahlinya dan memang diserahkan kepada satu orang saja. Di pertemuan ke-7 kita mengenal konsep teori pembagian dalam lembaga negara. Nah, ada pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger. Pembatasan kekuasaan itu hal yang harus dilakukan dengan cara berikut. Pertama, harus secara langsung pemilihan para penguasa yang akan datang, maka ditentukan batasnya apa saja supaya tidak terjadi adanya abuse of power. Dan selanjutnya ada pembagiannya yang menurut Montesquieu itu dibagi tentang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsinya agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dan ada titik fokus dalam sebuah pengerjaan dalam pengerjaannya itu. Dalam proses pembentukan konstitusi juga ada 3 proses yang berdasarkan dari kondisi dari negara-negara. Pertama, given, dibentuk atas dasar pemberian dari seorang penguasa atau kaisar Jepang yang memberi atas dasar dari kesadaran dirinya bahwa Jepang memerlukan aturan dasar, maka penguasa Jepang memberikan aspirasi untuk menentukan aturan dasar bagi mereka on purpose. Itu konstitusi yang memang sengaja oleh masyarakat atau petinggi-petinggi negara dengan kesadaran masing-masing. Yang ketiga, revolution, sebuah proses pembentukan konstitusi atas dasar perlawanan atau upaya-upaya yang sangat fundamental atau menyeluruh, akibatnya akan menyebabkan ketidakstabilan seperti yang terjadi di Uni Soviet. Makanya Uni Soviet itu bubar. Nah, dalam hal yang tadi saya sampaikan, dalam teori Montesquieu tentang pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu berfungsi sebagai pembatasan supaya tidak terjadinya ada dominasi pada sebuah lembaga negara itu sendiri. Makanya dibagi-bagi agar mempunyai kewenangannya masing-masing dan tidak melampaui batas, serta agar tidak terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Maka dalam hal ini, lembaga-lembaga yang terbagi oleh teori Montesquieu itu mempunyai kekuasaannya masing-masing. Apa yang sudah saya sampaikan itu merupakan sebuah presentasi dari resume pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di ujian tengah semester. Dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.